bikin bangga, bangga bersarung mangga. Orang tuamu, maka yang namanya durhaka halus ya semacam ini. Jika rumus hidupmu dalam rumah tangga salah, maka akan melakukan satu pelanggaran yang amat besar. Akan tapi urusan hati kita, hendaknya suami istri kita bersepakat mendahulukan ibunda kita. Ini yang bikin bangga, bangga bersarung mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Habibina Sayyidina Muhammad Ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, nuhibbukum fillah. Kami mencintai anda karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai. Cinta dari Allah, mintalah kepada Allah. Kalau sudah terbangun cinta di hati kita, semuanya akan serba indah. Anda menyampaikan kebenaran, kami mudah untuk mendengar. Kami menyampaikan kebenaran, akan mudah untuk Anda dengar. Karena ada cinta di antara kita. Yang menutup kebenaran sampai kepada hati kita adalah kebencian, adalah kedengkian. Dan semoga Allah menyingkirkan hati kita, menyingkirkan dengki benci dari hati kita. Diganti dengan cinta kepada kemuliaan, cinta kepada orang-orang baik. Baik kaum muslimin dan muslimat, kita lanjutkan perbincangan kita tentang orang tua yang pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana berbakti. Ada bakti pada orang tua yang salah, bakti halus, bakti yang sesungguhnya, dan sekarang kita akan bicara tentang durhaka. Ada durhaka kepada orang tua itu halus, tidak dirasa, bahkan tidak disadari kalau dia tidak mencoba untuk merenung. Tapi kan Allah tahu. Sebab sebetulnya semuanya kembali kepada kesadaran hatinya yang sudah hilang untuk berbakti kepada orang tua. Bahkan kita mungkin tanpa sadar juga. Tanpa sadar kita melakukan yang demikian itu. Sehingga merenung itu penting sekali. Agar kita senantiasa dalam wilayah sadar. Kita melakukan kesalahan kepada orang tua tanpa kita sadari. Disebabkan karena orang tuanya baik dengan kita. Sehingga kita kalau ngomong seenaknya sendiri. Sehingga kalau kita ngomong sama mertua kita mungkin lebih sopan santun kepada orang tua. Bahkan mungkin kalau kita ngomong kepada bos kita lebih sopan santun daripada kita bicara dengan orang tua kita. Kenapa itu semua terjadi? Karena kita tidak sadar bahwa orang tua kita adalah orang yang harus kita muliakan. Harus kita hormati. Harus kita pandang mereka dengan pandangan penuh pengabdian, kerinduan untuk mengabdi. Kalau dengan orang tuanya begitu gampangnya dia berbicara bebas. Tapi sama orang tua, sama orang lain bisa berhati-hati, ini kan aneh sekali. Orang tuamu, maka yang namanya durhaka halus ya semacam ini. Mungkin ada seorang anak berada di rantau jauh di sana. Dahulu waktu berada di kampung halamannya, bagaimana pendidikan dari orang tuanya. Pulang dari sholat hari raya Idul Fitri, pulang ke rumah sungkem, bersalaman dengan ibunda dan ayahandanya, berpelukan. Kemudian setelah itu ayahanda memberikan petunjuk agar pergi ke rumah saudara-saudara yang tua, kemudian kepada kiai, ulama dan seterusnya. Suasana indah yang saat itu dirasakan oleh semua orang yang pernah hidup di kampung. Merantau pergi ke tempat yang jauh. Di kampung seberang atau di negeri seberang. Hari raya tiba. Dia sibuk telepon sana, telepon sini. Berterima kasih kepada orang yang telah memberikan pertolongan di kampung tersebut. Di pulau tersebut. Memberikan pertolongan, Masya Allah, terima kasih dan sebagainya. Akan tapi dia lupa bahwa ibundanya masih ada. Ibundanya menjadi orang yang di urutan yang kesekian di dalam urusan berkomunikasi. Hati-hati. Jangan dianggap ini urusan sepele. Permasalahan adalah hati kita kurang berterima kasih pada ibunda. Seolah-olah ibunda kita tidak punya jasa sehingga urutannya menjadi urutan yang kesekian dibanding orang-orang yang telah menolong kita di pulau tersebut atau di perantauan tersebut. Ibundamu harus kau nomor satukan. Kecuali memang ternyata di pagi hari itu kita berusaha untuk telepon kepada orang tua, memohon maaf kepada orang tua.
Akan tapi karena satu hal mungkin tidak bisa dan tidak, itu lain cerita. Akan tapi yang perlu kita koreksi adalah sejauh mana kerinduan kita untuk menyapa, menyenangkan, mengabdi kepada orang tua. Itu saja. Maka kita sebut dengan durhaka halus itu kecuekan. Kalau di rumah sudah biasa cuek, maka di saat berada di rantau pun akan lebih cuek. Apalagi nanti di saat sudah menikah, na'udzubillah. Allah. Yang sudah menikah, wahai para suami, wahai para istri, jika rumus hidupmu dalam rumah tangga salah, maka akan melakukan satu pelanggaran yang amat besar. Kau hancurkan kunci kebahagiaan. Apa itu rumus? Apa itu rumus kebahagiaan dalam rumah tangga? Sederhana. Ajari istrimu agar semakin hari semakin baik kepada orang tuanya. Hei para istri, ajari suamimu agar semakin hari semakin baik kepada orang tuanya. Nya, bukan mu. Saling mengingatkan. Akan tapi alangkah banyaknya di hari ini. Seorang istri melarang suaminya berbuat baik kepada ibundanya, ibunda sang suami. Seorang suami marah kepada istrinya yang ingin berbuat baik kepada ibunda sang istri sendiri. Masya Allah. Naudzubillah. Dan ini ada karena perkawinan, karena pernikahan. Ada kisah pada zaman Nabi orang semacam itu. Semula baik kepada orang tuanya, di saat menikah ada perubahan. Tidak, pernikahan kita justru akan kita jadikan sebab kita semakin baik dengan orang tua kita. Macam-macam sebab. Maka dari itu harus waspada. Caranya apa? Kita merenung. Jangan sampai kita ternyata punya durhaka yang halus. Yang halus. Durhaka yang halus. Naudzubillah. Mementingkan orang tua. Itu penting sekali. Menomorsatukan orang tua. Kadang seorang anak gadis setelah menikah, Masya Allah, dengan suaminya Masya Allah terlihat mesra baik. Pulang ke rumah membawa sesuatu, buah apel atau apa. Disembunyikan di balik kerudungnya. Pakai kerudung dia. Karena agar tidak ketahuan oleh ibundanya dan ayah. Dia pun langsung masuk kamar. Makan dengan riang gembira dengan suaminya. Ibundanya dilupakan. Padahal ibunda kalau dikasih belum tentu beliau mau kok. Paling mengambil sedikit. Akan tapi urusan hati kita, hendaknya suami istri kita bersepakat mendahulukan ibunda kita. Sebagai seorang suami mengajari istri untuk memersatukan ibundanya. Akan ditegur, istriku tercinta, kasih dulu yang buat ibu. Ibu biar mengambil dari buah ini yang terbaik. Selebihnya adalah untuk kita. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman, kesadaran akan makna ini sehingga kita selalu berwaspada dan hati-hati dalam urusan orang tua. Keberkahan hidup ada kuncinya melalui orang tua. Kebahagiaan juga melalui orang tua. Pengampunan orang tua. Masya Allah. Surga, surga, surga. Pintu surga yang Allah berikan kepada kita. Yang dihadirkan saat ini adalah orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang bikin bangga. Bangga bersarung mangga. Ini yang bikin bangga. Bangga bersarung mangga.